Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Bari. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang implementasi model data lainnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana implementasi perubahan model data yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Nah, di sini ada diagram weak entity seperti yang kemarin. Di sini ada email. Di sini email sebagai weak entity-nya, alamat juga sebagai weak entity yang bergantung kepada pembeli. Di email di dompet ini ada atributnya itu di dompet ini di dompetnya ini ada atributnya itu email, ada juga saldo. Di pembeli ada nama, ada juga email. Nah, kalau di alamat atributnya ada kode, ada jalan, ada kota, ada provinsi juga. Saldo ada juga email pembeli. Tabel pembeli itu ada email, ada nama, ada juga alamat. Nah, lalu ada tabel alamat, di sini ada atributnya, ada kode, ada jalan, ada kota, ada provinsi, ada juga email pembeli. Lalu ada diagram subentity. Seperti yang sama juga sebelumnya, ini ada barang yang dipisahkan oleh ISA, ada barang laptop. Barang laptop ini ada jadi 3 kategori, ada CPU, ada RAM, ada juga disk. Selanjutnya ada barang pakaian, di sini ada ukuran, ada juga warna. Nah, lalu ada tabel barang laptop, ada SKU-nya, ada CPU, ada RAM, ada juga disk. Nah, lalu tabel barang ini, tabel barangnya berubah jadi ada SKU, ada nama, ada harga, ada juga email penjual. Nah, lalu yang ini tuh ada tabel barang pakaian, di sini ada SKU sama seperti tabel barang laptop, ada juga ukuran, ada juga warna. Selanjutnya ada diagram unary relationship, yang ini tuh diagram dari pembeli yang mereferensikan kepada temannya, keluarganya, atau mereferensikannya ke media sosial. Lalu di sini ada tabel pembeli, ada email pembelinya, ada namanya, ada alamatnya juga. Nah, email referralnya ini email yang mungkin temannya atau keluarganya yang berhasil diundang oleh si pembeli ini. Oke, selanjutnya ada diagram multi entity relationship. Dan di sini tuh seperti biasa ada tabel pembeli, ada tabel barang, ada tabel harga. Nah, lalu di sini tuh kan tabel pembeli dari diagram ini, pembeli, tabel barang tuh dari sini, tabel bank tuh dari sini juga. Lalu ketika pembeli itu melakukan pembelian barang, otomatis tabel pembeli ini tuh dibuat. Tabel pembeli ini ada email dari email pembelinya, lalu atributnya ada SKU dari SKU barangnya, kode banknya itu dari tabel bank yang jadi si pembelinya itu membayar pakai bank apa gitu. Lalu jumlahnya di sini tuh ada berapa jumlah gitu. Nah, selanjutnya ada diagram redundant relationship. Sama seperti tadi, kalau melakukan di sini bedanya tuh si pembelinya ini selain membeli dia juga menyukai barang tersebut. Selanjutnya ada model diagram lainnya. Saat model data kita tidak terlalu kompleks, akan sangat mudah membuat diagram seperti yang sebelumnya sudah kita buat. Namun, saat model data kita sudah banyak dan kompleks, maka akan sulit untuk membuat diagram seperti yang sudah kita pelajari. Nah, sebenarnya implementasi entity relationship diagram tidak hanya terbatas yang sudah kita praktekkan. Ada juga cara penggambaran yang lain. Namun, intinya adalah gambarnya tetap mudah dimengerti. Contoh lain IRD adalah dengan membuat entity seperti tabel. Nah, ini ada diagram entity dan atributnya seperti ini. Ada barang yang atributnya itu ada SKU yang berbentuk teks. PK-nya ini tuh primary key-nya. Lalu ada nama, atribut lainnya ada nama, ada harga yang kalau nama ini berbentuk teks, kalau harga juga berbentuk number. Lalu di sini ada diagram relationship.
tipenya tuh ada 4 ya, ada zero or one yang simbolnya tuh seperti ini, ada exactly one simbolnya seperti ini, lalu ada zero or many seperti ini, lalu ada one or many seperti ini. Nah, kalau contoh web untuk membuat IRD ini ada yang pertama tuh ada draw.io, ada juga plantuml.com. Kalau draw.io ini bisa digunakan untuk membuat diagram secara manual menggunakan visual. Kalau plantuml ini bisa digunakan untuk membuat diagram secara otomatis menggunakan kode teks. Nah, di sini ada contoh dari plan UML. Yang pertama itu caranya tuh buka dulu, kan bisa coba buka link yang ini yang berisikan kode teksnya, lalu kalian copy dan paste ke link yang ini tuh ada link plan UML-nya, kalian paste lalu submit. Nanti kode teksnya itu berubah seperti ini, menjadi tabel seperti ini. Nah, pertama ada pembeli. Pembeli ini memiliki alamat, memiliki dompet, dan pembeli juga bisa membeli barang dan menyukai barang. Nah, kalau di tabel pembeli ini, yang pertama atributnya ada email berbentuk teks, yang jadi sebagai primary key-nya ini, email. Lalu ada nama yang berbentuk teks juga. Nah, kalau alamat ada atribut, primary key-nya itu ada kode teks, dan email pembeli sebagai foreign key-nya itu ada email pembeli berbentuk teks juga, lalu ada jalan, kota, dan provinsi. Selanjutnya membeli. Dari membeli ini nanti si pembelinya ini masuk membelinya tuh menggunakan bank apa ke sini. Banknya ini ada primary key-nya sebagai kode, atribut primary key-nya. Lalu atribut lainnya ada nama yang berbentuk teks. Nah, kalau penjual ini bisa menjual barang. Nah, barangnya ini tuh ada tabel lain, tabel ISA yang memisahkan barang itu menjadi ada barang laptop, ada barang pakaian. Nah, barang laptop ini primary key-nya ada SKU, lalu ada CPU, ada RAM, dan juga ada disk. Sama barang pakaian juga primary key-nya ada SKU. Nah, di sininya berbeda, ada ukuran dan warnanya. Udah seperti itu ya. Bisa dicoba aja nanti. Lalu ada normalisasi data. Normalisasi data adalah proses atau tahapan dalam membuat basis data yang bertujuan untuk menghilangkan data redundansi atau ganda dan data yang tidak konsisten. Aturan dalam normalisasi data adalah membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menghubungkannya menggunakan relasi. Nah, bentuk normal basis data. Pencetus relational model Edgar Cote mengajukan teori normalisasi data dengan mengenalkan praktek bentuk normal ke-1, lalu dilanjut dengan kedua dan bentuk normal ketiga. Nah, sampai saat ini bentuk normal basis data bisa sampai bentuk normal ke-6, namun kebanyakan pada prakteknya bentuk normal basis data hanya sampai bentuk normal ketiga. Contoh kasusnya, normalisasi data biasanya mengacu pada hasil akhir dari sebuah ruang lingkup, berbeda dengan yang awal kita lakukan sebelumnya. Normalisasi data biasanya datang dari kebutuhan akhir yang sudah selesai, lalu kita perlu membuat model data dari kebutuhan akhir tersebut. Misal, kita akan coba buat sebuah model data dari kebutuhan laporan order dari sebuah toko online. Nah, contohnya seperti ini. Sini tuh ada penjualnya, itu ada Galeri Olahraga Indonesia, untuknya tuh pembelinya tuh ada Joko Moro, lalu ada tanggal pembeliannya, ada alamat pengirimannya. Produknya tuh bisa lebih dari satu ya, kayak ada bola basket, di sini jumlahnya 2, ya ini yang size 7, ini size 5, terus ada pentil pompanya jumlahnya 1, lalu ada pompa bola portable-nya 1 juga. Di sini si pembelinya itu memilih menggunakan kurir si cepat. Lalu ada total ongkos kirimnya.
sebesar 60.000, ada biaya jasa aplikasi juga sebesar 1.000. Nah, metode pembayaran yang digunakan si pembelinya ini adalah debit online. Lalu selanjutnya ada jenis atribut. Jenis atribut. Sebelum kita memulai bahas tentang normalisasi data, ada yang perlu diketahui tentang jenis atribut seperti yang pertama ada atribut key, yang kedua ada simple atribut dan composite atribut, yang ketiga ada single value atribut dan multi value atribut. Yang keempat ada mandatory atribut. Lalu yang terakhir ada derived atribut. Yang pertama atribut key. Key adalah nilai yang bisa digunakan sebagai identitas baris pada tabel yang sifatnya unik. Biasanya atribut key dibilang juga dengan nama primary key. Atribut key memiliki entitas lain yang disimpan sebagai atribut di entitas lain disebut foreign key. Lalu ada simple atribut dan composite atribut. Simple atribut adalah atribut yang tidak bisa diuraikan lagi, sedangkan composite atribut adalah atribut yang masih bisa diuraikan. Pada kasus tabel kita, semua kolom sudah simple atribut karena tidak bisa diuraikan lagi. Seandainya misal kita ada kolom alamat yang berisikan kombinasi dari jalan, kota, provinsi, negara, dan kode pos, maka bisa dibilang kolom alamat tersebut adalah composite atribut. Selanjutnya ada single value dan multi value atribut. Single value atribut adalah atribut yang memiliki satu nilai, sedangkan multi value adalah atribut yang memiliki nilai lebih dari satu. Pada kasus tabel kita sudah membuat semua kolom menjadi single value atribut. Seandainya kita gabungkan semua produk di satu kolom, maka bisa jadi itu adalah multi value atribut. Lalu ada mandatory atribut. Mandatory atribut adalah atribut yang wajib diisi atau tidak boleh kosong. Pada kasus kita, produk 2, 3, dan 4 adalah kolom yang tidak mandatory karena bisa kosong. Selanjutnya ada derived atribut. Derived atribut atau atribut turunan adalah atribut yang nilainya diperoleh dari hasil pengolahan atribut lain. Pada kasus kita, contohnya banyak sekali derived atribut, seperti produk total, total belanja, dan total berat, dan lain-lainnya. Lalu ada atribut key. Atribut key adalah nilai yang bisa digunakan sebagai identitas baris pada tabel yang sifatnya unik. Terdapat 3 jenis atribut key, yaitu ada super key, candidate key, dan primary key. Nah, yang pertama jelasin dulu super key itu apa. Super key merupakan satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data secara unik. Misal pada tabel produk yang bisa menjadi super key adalah kode produk, nama produk, berat produk, harga produk, dan kode penjual. Lalu ada nama produk dan kode penjual jika bisa menjamin penjual tidak menjual barang yang sama. Lalu kode produk dan kode penjual, lalu ada kode produk juga. Candidate key merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah tabel secara unik. Contohnya itu ada kode produk, dan juga ada nama produk. Bisa dijamin nama produk tidak boleh dibuat lebih dari sekali. Yang terakhir ada primary key. Setelah menentukan candidate key, salah satu kombinasi candidate key akan ditentukan sebagai primary key. Key utama sebagai representasi baris secara unik. Primary key biasanya dipilih pada candidate key yang paling cocok dan paling bisa dijamin keunikannya. Contohnya pada kasus tabel produk, yaitu adalah kode produk atau kodenya gitu. Nah, bentuk normal basis data ke-1. Bentuk normalnya itu tiap kolom tidak boleh menyimpan data lebih dari satu, lalu tidak ada kolom yang duplikat atau ganda, tidak ada baris yang duplikat atau ganda juga, dan juga tidak ada atribut turunan. Selanjutnya ada bentuk normal basis data kedua.
Nah, cara bentuk normalnya itu harus sudah dalam bentuk normal basis data ke-1, lalu buat tabel terpisah untuk nilai-nilai yang keluar berulang kali pada beberapa baris, lalu tambahkan primary key pada tiap tanggal dan hubungkan menggunakan foreign key. Nah, kalau bentuk normal basis data ketiga itu, nah sebelum masuk ke normal ketiga, kita harus tahu tentang ketergantungan fungsionalitas. Dalam tabel, jika terdapat atribut B memiliki ketergantungan fungsionalitas dengan A, maka kita bisa dibilang seperti ini, A strip B. Biasanya A adalah atribut key dan B adalah atribut yang bukan key. Dalam bentuk normal ketiga, kita harus teliti tabel yang sudah dalam bentuk normal kedua, apakah atribut yang bukan key tersebut tergantung dengan atribut key-nya. Bentuk normal basis data ketiga itu, pindahkan kolom-kolom yang tidak tergantung ke key menjadi tabel yang lain. Hal ini dikarenakan jika terjadi perubahan pada kolom tersebut, ditakutkan perlu melakukan perubahan di banyak baris. Ada banyak kolom yang tidak tergantung dengan key. Contohnya itu seperti penjual, pembeli, dan alamat pengiriman. Kolom-kolom tersebut jika berubah maka harus diubah semua baris order yang lainnya, dan itu membuat data tidak konsisten. Lalu ada denormalisasi data. Normalisasi data digunakan untuk membuat model basis data yang baik. Normalisasi data sebenarnya hanyalah petunjuk saja. Dalam keadaan tertentu, kadang kita bisa melanggar aturan dari normalisasi data. Pelanggaran normalisasi data tersebut kita sebut denormalisasi data. Alasan kita melakukan denormalisasi data adalah untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Dan denormalisasi data seringkali dilakukan di dunia nyata. Ada banyak sekali cara melakukan denormalisasi data, namun inti dari denormalisasi data adalah meningkatkan performa kecepatan mendapatkan data. Derive atribut. Sebelumnya saat melakukan normalisasi data, kita menghapus dulu atribut turunannya. Jika ternyata hal ini menghambat proses mencari data, yang artinya kita harus mengolah data total belanja, total berat, dan total harga. Maka kita bisa melakukan denormalisasi data dengan menambahkan derive atribut. Selanjutnya ada atribut tambahan. Seperti yang dibahas di normalisasi data, atribut yang tidak memiliki ketergantungan fungsionalitas seharusnya dipisahkan dalam tabel sendiri. Namun kadang menambahkan atribut tambahan bisa mempercepat proses pencarian. Contohnya itu, jika kita ingin mencari semua order untuk pembeli Joko, maka kita harus mencari dulu ke tabel alamat, baru dari sana kita bisa lihat kode alamat yang terdapat di order. Begitu juga ketika kita ingin mencari semua order ke penjual galeri olahraga, maka kita harus mencari dulu tabel produknya. Lalu kita harus mencari relasi ke tabel detail order, dan baru mencari lagi relasi ke tabel order. Penambahan kode pembeli dan kode penjual di tabel order bisa mempercepat proses pencarian. Selanjutnya ada summary table. Summary table atau tabel rekapitulasi adalah tabel yang biasanya dibuat dari hasil pengolahan data dari tabel master atau detail atau asli. Pada kasus sebelumnya, kita tidak membuat tabel rekapitulasi, namun misal saja kita akan menambahkan fitur di mana penjual bisa melihat laporan penjualan bulanan. Dengan normalisasi data, hal itu bisa kita dapatkan laporannya dengan cara mengolah data seluruh order dan detail order dalam per bulan. Hal ini akan memberatkan kita jika sering sekali membutuhkan laporan bulanan, maka ada baiknya kita membuat summary table untuk laporan penjualan per bulan. Lalu ada atribut untuk pencarian. Pada beberapa kasus, kadang kita butuh melakukan pencarian dengan berbagai jenis kriteria. Misal pada produk, kadang kita ingin mencari data produk menggunakan nama, namun tanpa huruf besar kecilnya. Pada kasus seperti ini, kita bisa menambahkan atribut tambahan untuk pencarian. Misal nama produk lower, di mana isinya adalah nama produk dalam bentuk huruf kecil. Dengan begitu, kita melakukan pencarian dengan nama produk, kita bisa menggunakan atribut untuk pencarian tersebut. Lalu ada immutable dan mutable tabel.
saat kita membuat tabel rata-rata adalah mutable tabel atau tabel yang bisa diubah. Contohnya adalah semua tabel yang sudah kita buat. Namun pada kasus tertentu, kadang ada tabel yang sifatnya immutable atau yang tidak bisa diubah atau tidak boleh diubah. Artinya hanya boleh memasukkan data dan tidak boleh diubah lagi. Pada kasus order, sebenarnya idealnya adalah datanya immutable karena penjualan yang sudah terjadi tidak boleh berubah lagi ketika di masa depan misal terjadi perubahan data. Misal ketika harga produk berubah, nama produk berubah, dan lain-lainnya. Seandainya misalnya pada kasus kita ingin menjadikan order adalah data yang immutable, artinya semua data yang berasal dari tabel master, detail, dan aslinya harus kita duplikasi ke tabel immutable-nya. Nah, terhadap aplikasi sistem basis data. Setelah kita tahu cara membuat model basis data dengan cara implementasi tabel dalam basis data, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara membuatnya. Cara paling sederhananya adalah dengan membuat basis data menggunakan aplikasi spreadsheet seperti aplikasi Microsoft Excel, Apple Number, Google Docs, dan sejenisnya. Namun aplikasi-aplikasi tersebut hanya cocok untuk menyimpan data dalam ukuran tidak terlalu besar dan hanya digunakan oleh pengguna biasa atau user. Untuk menyimpan basis data dalam ukuran besar dan bisa digunakan oleh pengguna non-user, web atau aplikasi, kita perlu aplikasi sistem basis data berbasis server. Sistem basis data berbasis server adalah aplikasi yang berjalan hanya bertugas sebagai server yang melayani permintaan klien. Aplikasi tersebut akan menerima permintaan dari klien dan melakukan mengeksekusi perintah sesuai yang diminta oleh klien. Aplikasi DBMS atau Database Management System, jenis servernya biasanya tidak memiliki tampilan user interface, sehingga untuk berinteraksi dengan aplikasi jenis ini, kita menggunakan bahasa instruksi yang bisa dimengertinya. Lalu ada struktur query language atau SQL, adalah salah satu bahasa instruksi basis data yang paling populer digunakan oleh aplikasi DBMS. SQL berisikan perintah-perintah untuk membuat struktur basis data atau DDL, Data Definition Language, dan juga perintah-perintah untuk mengolah basis data atau Data Manipulation Language yang bisa disebut DML. Untuk belajar di SQL, kita perlu memilih aplikasi DBMS yang ingin kita pelajari. Biasanya disesuaikan dengan tempat kita bekerja karena tiap perusahaan biasanya sudah memiliki aplikasi DBMS yang mereka gunakan. Nah, ini diagram aplikasi sistem basis data. Nah, programmer ini dia menggunakan web dan desktop, lalu dia memerintahkan menggunakan SQL yang tadi ke aplikasi sistem basis data. Nah, lalu oleh aplikasi ini dia mengelola file database-nya. Setelah dikelola ini, hasilnya itu ditampilkan di desktop si programmernya ini. Nah, contoh aplikasi DBMS itu ada yang pertama ada MySQL. Salah satu aplikasi DBMS yang populer, open source dan gratis. Banyak sekali website yang menggunakan aplikasi ini. Ini ada linknya. Lalu ada PostgreSQL, aplikasi DBMS yang digunakan perusahaan besar. PostgreSQL juga open source dan gratis. Ini ada linknya. Atau yang berbayar bisa menggunakan Oracle. Selanjutnya ada aplikasi yang berbayar menggunakan Oracle
aplikasi DBMS yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan korporat, terutama bank. Lalu yang terakhir ada SQL Server, aplikasi DBMS yang banyak digunakan di perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi dari Microsoft. Sekian dari saya, terima kasih.